Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kami yakin dan percaya ada satu kerinduan kita bersama-sama untuk tetap beribadah bersama. Namun demikian, apapun yang terjadi saat ini, mari kita tetap bersyukur. Kita ungkapkan kerinduan itu dengan doa-doa kita, sehingga kita cepat disatukan Tuhan kembali untuk beribadah di dalam rumah Tuhan. Karena satu hal, satu hari di tempat bait-Mu Tuhan, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Mari kita siapkan pikiran kita masuk hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama berbakti kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Dengan tetap menyatukan hati, kita akan menikmati bait Allah bersama-sama. Dan kita akan nikmati kemurahan Tuhan bersama-sama. Haleluya. Katakan kerinduan kita bersama kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan bersama saudaraku. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama sampaikan kerinduan kepada Allah kita dengan menyatukan hati bersama-sama. Satu hal yang ku rindu, Amin. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Haleluya. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari kita sama-sama katakan bersama kerinduan kita kepada Tuhan. Lebih baik satu hari bersama Tuhan. Oh, lebih baik satu hari, Amin. di pelataran-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Ku ingin memuji-Mu, Memuji-Mu,
Mari katakan bersama-sama dengan hati kita yang sesungguhnya. Lebih baik satu hari bersamamu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Ku ingin memujimu, Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. mari kita nikmati semua kemurahan Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan. Mari kita katakan sekali lagi dengan penuh iman. Dan menikmati. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindu nikmati hadirat Tuhan. Gloria, haleluya, haleluya. Kau Allah yang luar biasa, Kaulah yang dipuji. Glory, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, kami mau rasakan kemurahan-Mu. Glory, haleluya, glory, haleluya. Inilah kami Tuhan, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu ibadah-Mu. Haleluya, glory. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hati kami melimpah dengan segala ucapan syukur karena kami tahu Tuhan bahwa satu hari di dalam hadirat Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Pada saat pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami menyerahkan rangkaian ibadah kami yang melayani di tempat ini, di dalam rumah-Mu dan jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan lawat, Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Anak-anak-Mu yang melayani, Tuhan berkatilah untuk menjadi saluran berkat dan sukacita bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, tidak ada kata untuk bersuka, tidak ada kata untuk tetap tidak bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tetap harus ada sukacita. Saudara boleh beri senyum kiri kanan saudara bagi keluarga saudara. Atau kalau yang melihat streaming sendiri, senyum-senyum sendiri boleh. Haleluya. Tapi yang jelas adalah biar bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Namun kasih setia Tuhan tetap ada bersama kita. Amin. Kita mau bersukacita bersama dengan Tuhan. Hati kita tetap percaya kepada Allah yang luar biasa. Amin. Yes. Oh, haleluya.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita mau bersyukur bersama-sama naikkan pujian ini. Yes. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah benaran dan kota. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan lagi, kita mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terkatakan. Kasih setiamu, kasih setiamu tak sekali lagi. Kasih setiamu, yes, tak pergi dariku. Haleluya. Glory, haleluya. Kasih setia Tuhan luar biasa, tidak pernah meninggalkan saudara dan kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Saudaraku, mari hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, mari kita percaya. Apa yang tidak kita ngerti, apa yang tidak kita lihat, Tuhan luar biasa bagi kita. Kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan dengan firman-Nya yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya, siapkan hati pikiran kita. Haleluya, kita mau pujikan ini bersama-sama. Katakan dengan sepenuh hati. Haleluya, Yesus. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu
sertaku. Mari kita tetap percaya. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Mari kita tetap percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya ada, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya kepada firman yang luar biasa itu. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya, amin, di saat ku tak melihat. Percaya, Mari kita percaya. ku percaya kasih-Mu serta. Percaya berkatnya ada bagi kita. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, amin, ku percaya kasih-Mu serta. Mari katakan percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya pada, percaya, percaya, percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya pada. Mari dengan iman katakan percaya. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, amin, lampaui segala pikiranku. Percaya pada, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya pada, Katakan percaya padamu.
percaya. Sekali lagi katakan percaya padamu. Percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini kami membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Oleh sebab itu kami patut bersuka cita, kami patut bersyukur, karena kami memiliki firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkannya, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja baik untuk hamba-Mu, baik juga untuk jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dan tentunya yang saya kasihi. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi bisa berkumpul. Walaupun saya di tempat ini, jemaat ada di rumah bersama dengan keluarga, tetapi tidak membuat kita kehilangan sukacita, ya. Bagaimanapun Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, puji Tuhan kita masih bisa berbakti. Dan kalau saya tidak salah menghitung saudara, hampir 8 minggu kita tidak bisa beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama. Dan tentunya situasi seperti sekarang ini tidaklah menyenangkan, membuat kita tidak tenang, membuat kita rasanya tidak enak dan sebagainya. Mungkin ada bosan juga, ada takut juga, ada khawatir juga saudara. Terlebih-lebih saat-saat ini ya, mungkin kita juga khawatir, takut nanti THR-nya enggak keluar, bagaimana sebentar lagi kumpul dengan keluarga, identik dengan makan-makan, identik dengan mungkin bagi-bagi fitrah dengan anak cucu ya, identik dengan pakaian baru buat anak-anak, dan bagaimana kalau gajinya dioglang, karena selama ini saya mendengar banyak orang mengatakan masuknya tuh dioglang, kadang masuk, kadang enggak, dan kalau enggak masuk juga enggak terima uang ya. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang membuat kita manusia secara manusiawi itu ada rasa takut, ada rasa khawatir. Ya, inilah saudara yang ada di dalam dunia. Kalau kita fokusnya dengan dunia dan segala isinya, maka banyak hal yang akan membuat kita takut dan khawatir. Dan kalau saya merenungkan, rasa takut dan khawatir itu menghilangkan damai sejahtera. Ya, rasa takut dan khawatir membuat kita itu tidak memiliki kehidupan yang punya damai sejahtera. Dan kalau saya merenungkan kembali, rasa takut, rasa khawatir itu karena dua hal. Yang pertama karena kehilangan pegangan, kehilangan apa yang menjadi harapan kita, kehilangan pekerjaan, itu juga membuat rasa takut, rasa khawatir. Nanti bagaimana makannya, sebentar lagi tahun ajaran baru ya, anak-anak harus sekolah, kalau pekerjaannya tidak menghasilkan, bagaimana menyekolahkan anaknya. Rasa takut, rasa khawatir karena kehilangan kesehatan. Waduh, kok saya mulai merasakan ini, itu dan sebagainya ya. Dan kemudian yang kedua, rasa takut, rasa khawatir itu karena kita menghadapi kehidupan, kenyataan yang tidak seperti yang kita inginkan. Ya, seperti kita bayangkan, seharusnya mau Lebaran ini saya punya omset sekian, tetapi kenyataannya enggak. Ya, kita mungkin menjadi rasa, aduh bagaimana ya nanti, ada takut, ada khawatir. Dan perasaan itu kalau terus mencekam di dalam kehidupan kita, maka membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ya, dan mari pada pagi hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan tentang damai sejahtera. Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-26, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini seringkali kita dengar karena ayat ini adalah doa berkat bagi jemaat. Dikatakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Berarti damai sejahtera itu adalah berkatnya Tuhan untuk umatnya. Diberikan, diberkatkan untuk umatnya, untuk hidup di dalam damai sejahtera. Kemudian di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan adalah rancangan Tuhan bagi umatnya. Jadi Allah itu merancangkan kehidupan manusia itu hidup dengan damai sejahtera dan punya masa depan, sehingga tidak hidup di dalam ketakutan, tidak hidup di dalam kekhawatiran yang membuat kehilangan damai sejahtera. Pada pagi hari ini saya memberikan satu judul, damai sejahtera bagi kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, hal ini juga terjadi di dalam perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, maka murid-muridnya pun mulai takut, khawatir, karena mereka kehilangan sosok seorang guru, seorang pengajar, seorang bapa yang selalu mendampingi, yang selalu mengajar dan memberkati, memelihara di dalam kehidupan mereka, menyatakan berkat-berkat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Pada saat Tuhan Yesus mati dan dikubur, maka murid-muridnya ini juga merasakan yang namanya ketakutan, tidak terkecuali Marta. Tetapi Marta patut bersyukur karena pada hari yang pertama Marta ke kubur, dia bertemu dengan Yesus sehingga dia percaya. Dia mulai sukacita. Firman Tuhan mengatakan sukacita, tetapi murid-murid yang lain enggak, ya, sehingga mereka itu berada di dalam satu rumah, murid-muridnya itu berkumpul di dalam satu rumah dan Alkitab mengatakan dikunci, ya, dikunci. Nah, inilah yang terjadi di dalam perjanjian baru tentang kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memperoleh damai sejahtera, ya. Kita akan belajar dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dulu. Kita akan membaca bersama-sama. Ketika hari sudah malam pada hari Minggu pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, poin yang pertama, bagaimana kita memperoleh damai sejahtera. Di dalam ayat ini sangat jelas dikatakan ketika Yesus hadir, ya, murid-muridnya melihat, bertemu dengan Yesus secara pribadi, melihat tangan yang berlubang, lambung yang berlubang, kaki yang berlubang, dan Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir ketika murid-muridnya bertemu secara pribadi, maka damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan, di dalam hati murid-muridnya, sehingga mereka menjadi sukacita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kalau kita ingin menikmati damai sejahtera itu, hadirkan Yesus di dalam kehidupanmu, hadirkan Yesus di dalam keluargamu, hadirkan Yesus pada saat engkau menghadapi persoalan, hadirkan Yesus pada saat kita menghadapi keterbatasan dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan, memandang wajahnya Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan damai sejahtera menjadi milik saudara dan saya, ya. Itu poin yang pertama, hadirkan Yesus dan bertemu secara pribadi. Kemudian yang kedua dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Saudara,
Orang yang hidup di dalam kebenaran, maka hatinya akan penuh dengan damai sejahtera. Tetapi orang yang melakukan pelanggaran, hidupnya tidak tenang, dipenuhi dengan takut, dipenuhi dengan khawatir. Kita melihat, kita ingat di dalam perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa saat mereka masih taat akan perintah Tuhan, maka mereka hidup dengan damai sejahtera, hidup dengan tenang, hidup dengan sukacita, ya. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka keluar dari jalan kebenaran yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, maka mereka mulai ketakutan, mereka bersembunyi. Bahkan ketika Allah bertanya, Adam, di manakah engkau? Ya, mereka bersembunyi. Mereka tahu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18 juga bagian yang A terutama ya, tetapi saya akan membacakan di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, firman Tuhan mengatakan damai sejahteramu itu tidak akan pernah kering. Ya, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, ya, tetaplah melakukan perintah Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga dikatakan bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Teguh itu tidak goyah, teguh itu bakoh, teguh itu kuat. Kenapa? Karena percaya bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, sekalipun banyak sekali persoalan. Tetapi ketika hidup ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa, ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, bukankah tadi kita sudah membaca bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan? Jadi kita tahu ketika kita hidup di dalam tangan Tuhan yang berkuasa, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Tidak takut, tidak khawatir. Dan mengapa kita teguh? Karena kita tahu bahwa kita punya gembala yang baik. Dia akan menjaga saudara dan saya sebagai domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, melindungi saudara dan saya. Tetapi dengan satu hal yang harus kita lakukan, yaitu dengar suara gembala. Ya, mari pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang mengkhawatirkan, yang membawa kita ketakutan. Saudara, mari kita hadirkan Yesus dan bertemu secara pribadi dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah teguh di dalam Tuhan. Ketiga hal ini yang membuat kita hidup di dalam damai sejahtera. Mari biarlah kita tidak hidup lagi dengan khawatir, dengan takut, tetapi kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, seperti pujian tadi, akan memenuhi di dalam kehidupan saudara dan saya, dan membuat kita itu hidup dengan bahagia. Ya, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, kita tetap bersukacita. Kita bisa mengatakan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Pemeliharaan Tuhan luar biasa, perlindungan Tuhan luar biasa. Karena Tuhan merancang masa depan kita adalah masa depan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan dan ya yang pasti, tidak mengecewakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Lihatlah saudara, Kau
Tuhan menghiasi kita dengan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan merancang kita dengan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Jangan khawatir, jangan hidup di dalam ketakutan. Asalkan kita menghadirkan Yesus di dalam hidup kita, asalkan kita hidup di dalam kebenaran, asalkan iman kita teguh di dalam Tuhan, kita akan melihat bagaimana rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Karena Engkau merancangkan hidup kami, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang indah, berpengharapan di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut dan khawatir, yang membuat kami tidak hidup di dalam damai sejahtera. Sekalipun dunia berusaha menakuti kami dengan segala keadaan yang terjadi. Tetapi satu hal kami tahu, bahwa kami memiliki kami tetap berdoa untuk pemerintahan kami, baik pemerintah, pihak swasta yang berusaha sedemikian rupa, Tuhan, juga aparat negara untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini Tuhan, supaya Tuhan boleh rantainya boleh terputus dan Indonesia boleh dipulihkan kembali. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, memberikan kemampuan, Tuhan memberkati, Tuhan membuka jalan, bahkan Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami, karena tanpa campur tangan Tuhan kami tidak bisa berbuat banyak. Tuhan, hanya memohon belas kasih yang daripada Allah, dan kami menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biarlah kami boleh juga bersama-sama bertanggung jawab, ikut andil untuk mengupayakan pandemik ini boleh berhenti, dan Tuhan, kami boleh hidup normal kembali, yang sekolah boleh sekolah, yang bekerja boleh bekerja. Tuhan memberkati, Tuhan menolong bagi sesama kami yang saat ini Tuhan, mereka terpapar baik yang berat ataupun ringan. Tuhan, Engkau mau tolong mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan Tuhan, keluarga yang ditinggal, keluarga yang kehilangan, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk rumah sakit, kami berdoa untuk para medis dan non medis yang ada di garis depan. Mereka berjuang meninggalkan keluarga, berlelah-lelah untuk Tuhan mengusahakan supaya masyarakat boleh tertolong. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka yang harus terpisah dengan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, mulai dari balita sampai lansia. Tuhan berkati, memiliki iman yang teguh, ada di dalam kebenaran Tuhan, dan ada di dalam pemeliharaan Tuhan, karena kami tahu bahwa di dalam Tuhan selalu ada belas kasih. Tuhan, kuatkan, teguhkan jemaat-Mu untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, tambahkan Tuhan hikmat kuasa-Mu, dan Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah-Mu pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Yang percaya kita katakan bersama dengan iman, amin. hingga ke sana.